إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله. Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wahyukan kepada Jibril alaihissalam, dan Jibril menyampaikannya kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan Jibril sami'ahu minhu, dan malaikat Jibril alaihi salam benar-benar mendengar langsung dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama sayati fis salati insyaallah, sebagaimana nanti akan datang dalam pembahasan salawat insyaallah. Baik, pertanyaannya sekarang, apa kaitannya Al-Quran kalamullah dengan bab yang sedang kita bahas? Bukankah bab yang sedang kita bahas adalah ad-dabhu li ghairillah, tentang menyembelih untuk selain Allah? Ma jaa fi dzabhi li ghairillah, apa yang datang tentang penyembelihan untuk selain Allah. Ini apa yang datang dari ancaman-ancaman bahwasanya itu adalah syirik kalau menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kok tiba-tiba bicara Al-Quran kalamuhu? Menyujib. Apa kaitannya dengan pembahasan? Tidak tahu atau tidak berani menjawab? Barakallahu fiikum. Karena berkait dengan hadis, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Apa melaknat? Melaknat adalah at-tard wal ib'ad. Tard itu mengusir, dengan ucapan atau tidak dengan ucapan? Dengan ucapan. Baik. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Apa salawat Allah kepada nabinya? Sana'uhu inda al-malaikah, pujian Allah kepada malaikat dengan suara atau dengan ucapan atau tidak dengan ucapan? Dengan ucapan. Maka al-la'n was-salah semuanya bil qawli wa bil kalami. Falidzalika qulna anna Allah lahu sifatul kalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Wal Qur'anu kalamuhu, dan Al-Qur'an juga ucapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau ucapan itu didengar atau tidak didengar? Yang namanya ucapan ya didengar. Berarti Allah berbicara dengan suara. Na'am, bisautin, dengan suara. Tetapi tidak sama dengan suara apapun, dan kalian tidak pernah tahu seperti apa. Ketika Allah berbicara, malaikat saja tersungkur. Hampir seluruh malaikat tersungkur tidak sadarkan diri
Dan yang pertama sadar adalah Jibril. Dalam keadaan sudah paham apa yang Allah katakan. Kemudian Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan para malaikat-malaikat tadi ketika sadar bertanya-tanya, "Mada qala rabbukum? Mada qala rabbukum?" Qaulul haq. Dijawab, Allah berbicara kebenaran. Al-haq. Dan kalimat mada qala rabbukum disebutkan dalam Al-Quran. Diceritakan oleh Allah SWT bagaimana malaikat tadi saling bertanya sesama mereka, "Mada qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qaulul haq. Maka barakallahu fikum. Fassalatu sana'ullahi ta'ala. Adapun salawat kepada Allah, saya ulangi, adapun salawatnya Allah kepada nabinya adalah sana'ullahi ta'ala, adalah pujian Allah di hadapan para malaikat, kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Wallahu ta'ala huwal musalli wa huwal mutib kama dalla ala dhalikal kitab was sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala musalli, bersalawat kepada Nabi. Wa huwal mutib, dan dia juga Allah yang memberikan sawab, pahala-pahala. Allah yang memuji mereka, Allah yang mengangkat mereka, Allah yang memberikan pahala pada mereka. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam Quran dan Sunnah. Wa alaihi salaful ummah, dan demikianlah para salaful ummah berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Allah berbicara sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan makhluknya. Allah melaknat, Allah bersalawat, Allah memuji. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, lam yazalillah mutakalliman idza syaa. La yazal Allah Subhanahu wa taala mutakalliman idza syaa. Lam yazal artinya terus menerus, tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala mutakalliman idza syaa. Naam, idza syaa. Terjemahkan kalimat Imam Ahmad ini. Lam yazalillah mutakalliman idza syaa. Man yutarjim? Maknanya Allah terus menerus berbicara? Tidak. Allah tidak terus menerus berbicara. Allah selalu terus menerus memiliki sifat kalam kalau Allah kehendaki. Ini jawaban yang paling tepat untuk menyelesaikan pertikaian dengan ahlul kalam. Ahlul kalam itu berbicara, membicarakan, memperdebatkan tentang kalau begitu ada dari Allah yang muhdas. Mereka selalu bicara tentang hadas atau hadis. Hadis itu baru. Sedangkan Allah, kata mereka, kalau Ahlussunnah tidak mengatakan qadim, menyatakan awal. Allah bersifat qadim. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat yang hadis, yang baru. Semuanya qadim. Sam'uhu qadim, wa basaruhu qadim, wa kullu sifatihi qadim. Semua sifat-sifat Allah sudah sejak dulunya. Ketika berbicara, ketika ada kejadian, Allah baru berbicara. Kata mereka, berarti ada yang hadis. Nggak mungkin. Tidak mungkin bagi Allah ada yang hadis, ada yang baru. Semuanya sudah azalian, qadiman, kata mereka. Bagaimana jawabnya? Adapun sifat kalamnya, na'am, azalian, qadiman, tidak ada awalnya, dari sejak dulu-dulunya Allah sudah memiliki sifat kalam. Tetapi parsialnya, satu persatunya ucapan
Hadis, kapan Allah kehendaki, Allah bicara. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak bicara. Paham? Sehingga ucapan Imam Ahmad tadi melengkapi keduanya. Lam yazal Allah mutakalliman. Artinya kita meyakini sifat kalam qadim atau sifat kalam azali sejak dulu. Tetapi kapan berbicaranya? Idza syaa, kalau Allah kehendaki. Loh, berarti hadis. Kalau hadis kenapa? Bahkan ada pembicaraan Allah yang akan Allah ucapkan nanti yaumul qiyamah. Apa diantaranya? Sebagaimana dalam hadis syafaat, bahwa mereka berkata, para anbiya ketika diminta syafaat oleh manusia, isfa' lana. Apa kata para anbiya? Innallaha qad ghadiba ghadban lam yaghdab mislahu qat wa lam yaghdab ba'dahu qat. Allah telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Berarti puncak kemarahan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika yaumul qiyamah itu. Baik. Ini berarti kapan terjadinya? Nanti hari kiamat. Allah akan murka. Itu satu. Dan kedua, hari kiamat juga Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah Taala, memuji Allah Taala dengan puji-pujian yang baru diilhamkan saat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah mengajarkan padanya saat itu. Sebelumnya Allah belum berbicara. Ketika itu disampaikan oleh Allah Taala. Maka Allah SAW berbicara, berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh Allah langsung ketika itu juga. Itu juga terjadinya nanti. Barakallahu fikum. Sehingga lam yazalillah mutakalliman idza syaa. Kembali kepada kitab. Kaitannya adalah dengan pembahasan hadis dalam bab ini, yaitu la'anallah man Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi qaulihi ta'ala wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Zahiruhu annahu ma dhubiha li ghairillah mithlu an yuqal hadza dhabihatun likadza. Kata Syekhul Islam rahimahullah, zahirnya bahwa semua yang disembelih untuk dipersembahkan pada selain Allah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Seperti kalimat hadza dhabihatun likadza. Ini sembelihan untuk ini sembelihan untuk itu. Wa idza kana hadza huwal maqsud fa sawa'un laffadha bihi aw lam yulaffidh. Kalau begitu kata Syekhul Islam masih, kalau itu maksudnya maka sama saja. Apakah dia melafadzkan lafaz itu ataupun tidak melafadzkan lafaz itu, sama. Wa tahrimu hadza adhar. Haramnya perkara ini lebih zahir, lebih jelas daripada tahrim ma dhabaha lil lahm wa qala fihi bismil masih wa nahwihi. Lebih keras larangannya daripada orang yang menyembelih untuk dimakan sendiri tetapi mengucapkan kalimat dengan nama Al-Masih atau sejenisnya. Kama anna ma dabahnahu mutaqarribina bihi ila Allah kana azka wa a'zam mimma dabahnahu lil-lahm. Sebagaimana bahwa yang kami sembelih sebagai taqarrub untuk Allah jelas lebih suci, lebih besar, lebih tinggi daripada yang kita sembelih untuk makan kita sendiri.
wa qulna alaihi, dan kita ucapkan bismillah. Fa idza hurrima ma qila fihi bismil masih aw az-zuhra falan yahrum ma qila fihi li ajli al-masih aw az-zuhra aw qusida bihi dhalika aula. Fa innal ibadah li ghairillah a'zamu kufran min al-isti'anati bi ghairillah. Karena jika diharamkan menyembelih dengan nama Al-Masih atau dengan nama Zahra atau dengan nama lainnya, maka sungguh lebih haram kalau disembelih tetapi dipersembahkan untuk selain Allah. Fa innal ibadah li ghairillah a'zam kufran. Karena beribadah pada selain Allah lebih besar kekafirannya daripada isti'anah bi ghairillah. Enggak paham kan? Paham enggak? Bisa diduga. Tidak paham. Saya ringkaskan. Nanti kalian baca lagi, kalian pahami lagi. Bahwa yang namanya menyembelih untuk selain Allah itu ada dua macam. Dzabah li ghairillah. Ada dua macam. Ada yang menyembelih lillaham, untuk daging sendiri, tapi membaca bismil al-masih, dengan nama al-masih. Itu menyembelih tidak dengan nama Allah, ya kan? Yang kedua, menyembelih tetapi uhilla, dipersembahkan untuk selain Allah. Dia menyembelih dengan baca bismillah, tapi kemudian dipersembahkan untuk kawah gunung, untuk pohon keramat, untuk batu keramat, dan lain-lainnya. Tapi pertanyaannya, ayyuhuma a'zam? Ini untuk makan sendiri, tapi dengan nama selain Allah. Ini dengan nama bismillah, tapi dipersembahkan untuk selain Allah. Dua-duanya kufur. Ayyuhuma a'zam? Mana yang lebih besar? Yang kedua ini a'zam. Yang kedua a'zam. Limadha? Mengapa demikian? Karena yang pertama isti'anah bi ghairillah, beristi'anah untuk selain Allah. Tetapi yang ini ibadah kepada selain Allah. Lihat kalimat terakhirnya. Terakhir sekali. Fa innal ibadah li ghairillah. Karena beribadah untuk selain Allah a'zamu kufran, lebih besar kekafirannya daripada isti'anah bi ghairillah. Yang pertama isti'anah bi ghairillah. Bismillah, apa makna bismillah? Dengan nama Allah aku minta pertolongan, kan gitu. Ini bismil masih, berarti isti'anah kepada al-masih. Kufur juga. Tapi yang ini dipersembahkan untuk selain Allah. Tentunya lebih besar kekafirannya. Contohnya dengan yang sebaliknya. Contohnya dengan yang sebaliknya. Yaitu kalau engkau beribadah dengan menyembelih hewan kurban, dzabah lillahi taqarruban, menyembelih untuk Allah taqarruban, seperti Idul Adha, seperti haji, kan ada sembelih kurban. Ini dibandingkan dengan engkau menyembelih kambing, Masya Allah, bismillah, dengan nama Allah, tapi untuk makan sendiri, lillaham. Yang pertama menyembelih untuk makan sendiri, tapi dengan bismillah. Yang kedua menyembelih dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang kedua kan? Sebagaimana sembelihan dengan nama Allah tapi untuk makan sendiri, dibandingkan dengan menyembelih untuk Allah taqarruban sebagai kurban, maka ini a'zam ajr, lebih besar pahalanya. Maka sebaliknya,
Menyembelih dengan nama Al-Masih kufur, tetapi menyembelih dipersembahkan untuk Al-Masih lebih kufur lagi. A'zam, perbandingannya seperti ini dengan ini. Mafhum? Coba lihat kalimat-kalimatnya. Saya baca, tidak saya terjemahkan. Kalian pahami baik-baik, karena kalimat-kalimatnya semuanya bisa dipaham. Wa tahrimu hadza. Ketemu? Wa tahrimu hadza abhar min tahrimi ma dabahahu lil lahm. Wa qala fihi bismil masih wa nahwahu. Kama anna ma dabahnahu mutaqarribina bihi, sebagaimana yang kita sembelih mutaqarribina ila Allah kana azka wa a'zam mimma dabahnahu lil lahm. Yang ini sebagaimana yang disembelih untuk ibadah taqarrub pada Allah jelas lebih besar daripada menyembelih untuk daging. Wa qulna alaihi bismillah, kemudian mengucapkan bismillah. Fa idza hurima ma qila fihi bismil masih aw az-zuhra fala an yahruma ma qila fihi li ajli al-masih aw az-zuhra aw qusida bihi dhalika aw la. Mafhum? Baik. Saya terjemahkan. Yang terakhir. Fa idza haruma ma qila, kalau diharamkan apa yang diucapkan dengan nama Al-Masih atau dengan nama Az-Zuhra, maka lebih-lebih lagi diharamkannya kalau dia dipersembahkan untuk Al-Masih atau Zuhra, atau qusida bihi, atau diarahkan, ditujukan sebagai pendekatan diri, sebagai ibadah kepada Al-Masih atau Zuhra. Ada aula, itu lebih-lebih lagi. Fa innal ibadah li ghairillah a'zamu kufran, karena ibadah kepada Allah lebih besar kufurnya daripada isti'anah bi ghairillah. Wabillahi taufiq. Jazakumullahu khairan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Jazakallahu khair. Wa ala hadza, dan dengan ini, isyarat kemana itu? Hadzanya isim isyarahnya mengisyaratkan kemana? Nah, kepada apa yang dibahas sebelumnya. Berarti kalian harus ingat apa yang dibahas pada pelajaran yang lalu. Masih ingat apa yang dibahas? Membedakan hukum. Waduh, sebelum dihapus. Membedakan hukum antara orang yang menyembelih untuk diri sendiri dengan bismillah, dzabah lillaham untuk daging, untuk makan sendiri, dan dzabah litaqarrub. Ayyuhuma a'zam, mana lebih besar? Kalau taqarrubnya untuk Allah, ini juga bismillah, baca bismillah, tapi kemudian dimakan sendiri. Dapat pahala enggak orang yang menyembelih dengan bismillah kemudian dimakan sendiri? Dapat pahala, karena dia menyembelih dengan syar'i. Iya kan? Dapat pahala. Yang menyembelih taqarruban ilallah pada kurban Idul Adha atau pada haji, dapat pahala. Dapat. Besar mana? Ini sama ini. Hah? Jangan ragu-ragu. Jelas ini lebih besar. Iya kan? Jelas yang taqarruban ilallah pada Idul Adha, pada haji, ini jelas lebih besar. A'zam wa a'zam wa a'zam. Sangat beda. Jauh bedanya.
Ini makan sendiri hanya nyembelihnya syar'i. Kalau ini sedekah, taqarrub, ibadah. Ini kan makan biasa saja di rumahnya. Baik. Wa kadzalika 'aksuh. Demikian pula sebaliknya. Kalau dia menyembelih untuk makan sendiri tapi membaca Bismil Masih. Dosa apa enggak dosa? Dosa. Sekarang dia menyembelih taqarrub tapi bukan kepada Allah, kepada selain Allah. Dosa enggak? Dosa. Ayyuhuma a'zam? Dosa yang ini mengucapkan Bismil Masih tapi makan sendiri, atau dengan yang mengorbankan untuk selain Allah? Ayyuhuma a'zam? A'zamu dzanban. Yang kedua lebih besar dosanya. Yang pertama kufur, yang kedua syirik akbar. Iya kan? Berarti ini kufur, ini kufur. Fa hadza a'zam min hadza. Baru kita baca wa ala hadza. Dengan ini maka falau dhabaha li ghairillahi mutaqarriban ilaihi la haruma. Maka kalau menyembelih untuk selain Allah sebagai taqarrub, mutaqarriban ilaihi, kepada Allah, kepada selain Allah, la haruma, tentunya diharamkan. Saya ulangi, falau dhabaha li ghairillah, kalau menyembelih untuk selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya, tentunya haram. Wa in qala fihi bismillah, walaupun mengucapkan bismillah, menyembelih kambingnya mengucapkan bismillah, tapi kemudian dipersembahkan ke gunung Kemukus, dipersembahkan ke laut Kidul, dipersembahkan ke gunung keramat, ke pohon keramat, ke batu keramat, ke kuburan keramat. Haram atau tidak haram? Haram. Walaupun baca bismillah nyembelihnya, tapi niatnya taqarruban, untuk taqarrub, dipersembahkan pada selain Allah, tentunya tetap haram. Wa in qala bismillah, walaupun baca bismillah. Kama qad yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadhil ummah, seperti apa yang banyak dilakukan oleh sekelompok dari munafik-munafik umat ini. Kenapa disebut munafik? Mengaku muslimin. Kenapa enggak diterima pengakuannya sebagai muslimin? Karena menyembah selain Allah, menyembah penunggu laut, menyembah penunggu gunung, menyembah penunggu tempat ini dan tempat itu dengan bentuk persembahan-persembahan. Di antara persembahannya adalah menyembelih hewan-hewan kurban. Menyembelih kerbau misalnya, kepalanya dilemparkan ke laut sebagai persembahan. Syirik, itu ibadah. Berarti dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menjawab, kami persembahkannya kepada Allah. Kalau kepada Allah bukan begitu caranya. Sembelihlah di hari Idul Adha, atau sembelihlah ketika kalian haji sebagai hewan kurban. Itu namanya taqarruban ilallah. Kembali kepada kita. Maka beliau menyebutnya bahwa ini yang sering dilakukan oleh para munafik-munafik umat ini. Alladzina qad yataqarrabuna ilal kawakib, yang mereka seringkali bertaqarrub, berkurban untuk bintang-bintang. Wa bidzabhi, dengan menyembelih hewan-hewan kurban, wal bukhur, dengan kemenyan-kemenyan. Dupa, tahu ya dupa ya? Yang biasa dipakai oleh dukun-dukun. Kasih arang, dan dikasih sesuatu, kemenyan dan sebagainya, kemudian mengeluarkan asap. Ya. Asal muasalnya bahwa ini hanya pengharum ruangan yang boleh. Pengharum ruangan waktu itu caranya begitu. Disebut bukhar atau dupa. Sampai sekarang masih dipakai oleh beberapa wanita-wanita ketika akan menikah. Maka dia tubuhnya akan diberi asap seperti ini supaya harum semua tubuhnya. Ya. Baik. Tetapi di sini bukan untuk manusia.
mereka lakukan untuk jin. Dan biasanya kalau di Indonesia pakainya kemenyan, seperti biji-biji begini, kenyal, lemparkan ke situ, baunya masya Allah, nggak enak baunya. Taib, hadhihi hiya al-bukhar. Mereka pasang dupa, mereka sembelih hewan-hewan untuk persembahan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk kuburan keramat, untuk pohon keramat, untuk sumur, untuk laut, untuk apa lagi? Segala macam. Wa in kana haula'i murtaddin, para penyembah-penyembah bintang tadi, walaupun mereka sesungguhnya sudah keluar dari Islam, la tubahu dabihatuhum bihal, tidak halal sembelihan-sembelihannya, lakin yajtami' fi dzabihati mani'an. Tetapi dalam sembelihan-sembelihannya itu terkumpul dua hal. Kenapa sembelihannya tidak boleh dimakan oleh kaum muslimin? Pertama, annahu mimma uhilla li ghairillah bihi, atau mimma uhilla bihi li ghairillah. Apa dalilnya? Hurrimat alaikum al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai-bangkai, wad-dam, darah yang memancar, daman masfuhan. Yang ketiga, lahma khinzir, daging babi. Yang keempat adalah wama uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Berarti alasan pertama daging itu haram karena dipersembahkan untuk selain Allah. Hati-hati, semua yang dipersembahkan untuk lautan, untuk gunung-gunung tertentu, untuk kawah-kawah tertentu, dagingnya haram. Misalnya kepalanya dilemparkan ke laut sebagai persembahan, maka dagingnya dibagi-bagikan, itu haram, nggak boleh dimakan. Alasan pertama. Alasan kedua, annaha dhabihatu murtad. Yang kedua, karena yang menyembelihnya sudah kufur. Berarti bukan sembelihan seorang muslim, karena dia jelas beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak halal dagingnya. Qultu hadza la ikhtilafa fi. Saya katakan bahwa itu tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang haramnya sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun baca bismillah, tetap enggak boleh dimakan. Mengapa? Karena satu dipersembahkan untuk selain Allah, dalilnya tadi sudah kita bacakan, hurrimat alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Yang kedua, karena orang itu sudah kufur dengan menyembah selain Allah, maka sembelihannya sembelihan orang yang bukan muslim, maka tidak halal darahnya, tidak halal sembelihannya. Wa hadha al-ikhtilaf fi bain al-ulama. Wa amma idza dubiha lil lahmi, adapun ketika disembelih hanya untuk daging saja, untuk makan di rumah, wa dzukira 'ala ad-dabihati ismul masih, kemudian disebutkan ketika menyembelihnya dengan nama selain Allah, misalnya bismil masih, demi al-masih Isa, awi Zuhra, dan lain-lainnya. Fahadha alladhi fihi khilaful ulama. Inilah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Pertama saya tanya dulu pada kalian, apakah sembelihan orang Yahudi dan Nasrani halal atau tidak halal? Di dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa makanan mereka halal untuk kalian. Wa ta'amuhum hillul lakum, makanan mereka halal buat kalian. Sehingga para ulama menyatakan sembelihan ahlul kitab halal, sembelihan Yahudi, sembelihan Nasrani halal. Padahal mereka kadang menyebutnya dengan nama Tuhan Allah di surga, atau dengan bahasa demi Tuhan Bapa di surga, dan seterusnya. Tetapi dikatakan halal lakum. Tetapi kadang-kadang mereka menyebutkan Al-Masih.
Maka di sini terjadi perselisihan para ulama. Kadang-kadang mereka menyebutkan dengan nama Allah, walaupun pelat lidahnya, tidak menyebutkan Allah, tapi menyebutkan Allah. Tapi niatnya adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Ini yang menyebabkan halal. Tetapi kadang-kadang mereka tidak menyebut itu, tapi menyebut Al-Masih dengan nama Al-Masih dan Ruhul Qudus, atau disebutkan tiga-tiganya demi Al-Masih dan wanita yang suci dan Ruhul Qudus dan seterusnya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, hadza yadullu ala annahu yaqulu bitahrimihi. Tetapi dengan ucapan Syekhul Islam tadi rahimahullah, bahwa kalau dengan nama Al-Masih maka jadi haram. Sembelihannya jadi haram. Wa wafaqahu ala dzalika ba'dul ulama, dan pendapat Syekhul Islam ini disepakati oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya benar sebagaimana apa dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, bahwa kalau mereka menyembelihnya dengan nama Al-Masih, tidak dengan nama Tuhan Allah, tidak dengan nama Allah, maka haram sembelihannya. Demikian pendapat Syekhul Islam didukung oleh pendapat para ulama yang lain. Wa dzakara al-Qurtubi fi tafsir qoulihi ta'ala. Dan Qurtubi menyebutkan dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Jangan kalian makan apa yang tidak disebut nama Allah padanya. Baik, apa yang tidak disebut nama Allah jangan dimakan. Berarti dari dalil ini disebut nama Al-Masih tidak halal. Iya kan? Sumastasna. Tapi beliau kecualikan. Kecuali wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum. Kalau ahlul kitab sembelihannya halal buat kalian. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Yani dhabihatul Yahud wan Nasrani. Wa in kana Nasrani yaqulu 'inda adh-dhabhi bismil Masih. Walaupun Nasrani kadang-kadang menyebutkan ketika menyembelihnya dengan kalimat bismil Masih, demi nama Al-Masih. Atau Yahudi kadang-kadang menyebutkan dengan nama Uzair. Wa dzakara qaula 'Atha, dan disebutkan pula oleh 'Atha, kullun min dhabihatin Nasrani. Semua sembelihan-sembelihan Nasrani, kata Atha ibn Abi Rabah, wa in qala bismil Masih, walaupun menyebutkan bismil Masih dan sebagainya, halal. Lianna Allah Ta'ala qad abaha dhabaihum, karena Allah menghalalkan dalam Quran sembelihan mereka dengan kalimat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum. Wa qad alima ma yaqulun, dan Allah tahu apa yang mereka ucapkan ketika menyembelih. Wa dzakara mithlahu 'anil Qasim ibn Mukhaimirah. Demikian pula disebutkan seperti itu oleh Al-Qasim ibn Mukhaimirah. Dan itu adalah ucapan Az-Zuhri juga, dan Rabi'ah, dan Sya'bi, dan juga pendapat Makhul, menyatakan makanan ahli kitab atau sembelihan ahli kitab halal. Bighaddin nazar, dengan menutup mata apakah mereka menyebutkan nama Allah atau menyebutkan nama Al-Masih, wallahu ta'ala alam. Tetapi sembelihan mereka halal dengan menganggap bahwa mereka menyembelihnya dengan nama Allah, sesuai dengan syariat mereka. Karena mereka sesungguhnya syariatnya menyuruh untuk menyembelih dengan nama Allah. Atau seperti bahasa atau lidah mereka menyatakan Tuhan Allah, dengan nama Tuhan Allah. Itu syariat mereka sesungguhnya. Tetapi mereka tentu saja ada yang menyebutkan dengan yang lainnya, seperti Al-Masih. Wa rawa an Ubadah ibn Samit wa Abi Darda min as-sahabah. Demikian pula pendapat ini diucapkan oleh beberapa sahabat. Sahabat Ubadah bin Samit dan Abu Darda radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyatakan bahwa sembelihan mereka halal. Kalau mereka menyembelih dengan nama ini, kalau mereka begini, kalau mereka begitu, Allah menyatakan bahwa sembelihan mereka halal. Titik. Baik. Dengan dalil wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum. Makanan ahlul kitab hillun lakum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah dikirimi
oleh seorang Yahudi. Daging bakar. Apakah Rasulullah SAW bertanya, kalian menyembelih dengan nama apa? Tidak. Rasulullah langsung makan. Mafhum? Ala asli dinihim. Mengikuti asal agamanya. Asal agamanya dengan nama Allah. Sebagaimana Nasrani, asal agamanya juga dengan nama Tuhan Allah. Baik. Kita nggak tahu mereka menyembelih dengan nama Allah sesuai dengan syariat mereka atau mereka begini begitu, wallahu alam. Tetapi Allah menyatakan sembelihan mereka halal buat kalian. Tsumma qala wa min hadzal bab. Kemudian berkata Qurtubi, wa min hadzal bab, dan dari bab ini ma yaf'aluhu al-jahiluna bi Makkah min ad-dabh lil jin wa hadha ruwi 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'an dhabaihil jin. Termasuk bab ini adalah apa yang dilakukan oleh jahiliyah di Mekah, yaitu menyembelih untuk persembahan terhadap jin-jin. Oleh karena itu Nabi menyatakan, diruwiya 'anin Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu naha 'an dhabaihil jin, bahwa sembelihan untuk jin haram. Naha itu dilarang. Dilarang itu maknanya haram. Tidak boleh memakan daging yang dipersembahkan untuk jin-jin. Tapi kalau engkau menemukan sesajen di sawah-sawah atau di pinggir sumber air ada sesajen, anak-anak kan biasa makan. Wah, ada makanan nih, mereka makan. Halal atau haram? Hah? Haram atau halal? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, kalau bentuknya sembelihan haram. Kalau itu penyembelihannya dipersembahkan selain Allah, tidak boleh. Ada daging ayamnya, ada, nggak boleh. Ya. Kalau yang bukan sembelihan, ada telurnya, ada tempenya, ada mie misalnya, itu halal. Ya. Karena itu bukan sembelihan. Baik, mafhum? Wallahu ta'ala alam bis-shawab wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله ثم قال ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى an dabaihil jinni intaha. Kemudian beliau berkata, sepertinya masih Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wa min hadzal bab, dan termasuk bab ini juga, ma yaf'aluhu al-jahiluna bi Makkah wa bi Misr wa bi Indonesia wa bi Pakistan وبنغلاديش وغيرها. طيب هذا ليس قوله بل زدت عليه بعض البلدان. Saya tambahkan padanya beberapa negara yang sama melakukan hal yang sama. Sehingga barakallahu fikum, sebagai amanah ilmiah, kalau engkau membaca yang seperti ini dan engkau melihat kesamaannya dengan di negeri lain, kamu katakan dengan kalimat qultu,
Dan saya katakan bahwa yang seperti ini terjadi pula bukan hanya di Mekah, di Indonesia, di Mesir, di Yaman, di Bangladesh, di Pakistan, dan di sekian banyak tempat, di sekian banyak negara. Mereka memiliki tempat-tempat keramat yang mereka memberikan sesajen-sesajen, sembelihan-sembelihan untuk jin. Untuk jin. Terang-terangan mereka katakan untuk jin. Tetapi kadang-kadang mereka tidak menyebutkan dengan kalimat jin. Mereka menyebutkannya dengan kalimat lain. Apa biasanya? Penunggu sungai. Atau Singbau Rekso. Singbau Rekso. Ini yang penghuni di sana, tokoh penguasa di sana. Semuanya bermakna dan bermaksud jin. Baik. Di sana sering ada orang yang kesurupan, sering ada orang yang kesambat, sering ada orang yang menemui keanehan, kejanggalan. Oh, berarti ini dihuni jin. Apa yang mereka lakukan? Memberi sesajen untuk jin. Ditanya ini untuk apa? Ngasih makan jin supaya nggak ganggu. Memberikan persembahan pada jin supaya nggak mengganggu. Kata Qurtubi rahimahullah, qala wa min hadzal bab, termasuk bab ini juga adalah yang dilakukan oleh orang-orang bodoh di Mekah, dan saya katakan di negara-negara lain juga banyak. Minadzabhi lil jin, yaitu sembelihan-sembelihan untuk jin. Walihada ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, annahu naha an dabaihil jin. Diriwayatkan bahwa Nabi melarang, mengharamkan sembelihan-sembelihan untuk jin. Intaha. Qala Zamakhsyari, kanu idza ishtaraw daran aw banawha aw istakhraju 'aynan dabahu dabihatan khaufan an tusibahumul jin fa udifat ilaihimud dabaih lidzalik. Berkata Zamakhsyari, tokoh atau salah satu dari tokoh yang berpemahaman Mu'tazilah, tetapi kadang dinukil oleh para ulama karena tafsirnya yang bernama Tafsir Al-Kasyaf memiliki keunikan berbeda dari yang lain. Dia banyak menafsirkan dan mengi'rab Al-Quran. Sehingga ketika berbicara tentang i'rabul Quran, hampir sekian banyak para ulama menukil qala Zamakhsyari. Tetapi barakallahu fikum, orang-orang yang bukan ulama jangan sembarangan, karena banyak takwilat di dalamnya, banyak tafsir-tafsir yang menyimpang, yaitu memiliki pemahaman Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Kanu idza ishtaraw daran, katanya ketika membeli satu rumah atau banauha, atau membangun rumah atau menggali sumur, istakhraju 'ainan, menggali mata air, menggali sumur, dzabahu dzabihatan, mereka akan memberi atau menyembelih satu sembelihan sebagai persembahan. Khaufan an tusibahumul jin, karena khawatir akan terkena gangguan jin, atau khawatir akan kesambet, kalau kata orang Jawa bilang kesambet. Khawatir akan terkena kejelekan dari jin. Fa'udhifat ilaihimud dabaih lidzalik, maka dinisbatkan sembelihannya kepada jin dengan kalimat dabaihil jin, sembelihan-sembelihan jin. Rasulullah SAW melarang, mengharamkan sembelihan untuk jin. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kira-kira
Yang seperti ini terjadi apa enggak terjadi di Indonesia? Hah? Terjadi. Persis. Ketika bangun rumah, mereka akan sembelih hewan, kerbau atau kambing, kemudian mereka tanam kepalanya ketika menggali pondasi. Di dalam pondasi ada kepala sesembahan, kerbau atau kambing. Baik, dagingnya mereka makan. Atau mereka ikatkan di kayu-kayu atapnya sebelum dipasang genteng, bunga-bunga tertentu, daun-daun tertentu yang biasa mereka persembahkan untuk jin. Pernah lihat diikatkan ikatan-ikatan di wuwungan atau di kayu-kayu di atap rumah. Barakallahu fikum. Semua itu jelas bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kalau untuk Allah ada aturannya sendiri, yaitu syariat Islam. Kalau untuk Allah ada aturannya sendiri bagaimana caranya berkorban, yaitu menyembelihnya di hari Idul Adha atau menyembelihnya untuk sedekah di hari apa saja, bagikan pada kaum muslimin. Bukan seperti itu dengan ditanam atau digantungkan di atas kayu atapnya, atau itu semua sama sekali bukan syariat Islam. Dan biasanya mereka bahkan jujur menyatakan bahwa ini untuk jin, agar setan-setan dari kalangan jin tadi tidak mengganggu. Fahadza barakallahu fikum min hadzal bab, termasuk bab yang sedang kita bahas. Termasuk bab yang sedang kita bahas. Apa yang kita bahas babnya? Man dzabaha li ghairillah. Apa ancamannya? Dalam hadis yang kemarin kita bahas, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Dilaknat ancamannya. Itu mengerikan sekali, barakallahu fikum. Wa dzakara Ibrahim al-Marwazi, kunyahnya Abu Ishaq, nama lengkapnya Ibrahim ibni Abdullah ibni Ahmad al-Khallal, dijuluki Ibrahim al-Marwazi. Kedudukannya kata para ulama saduqun, jujur, terpercaya. Beliau berkata, annama dhubiha inda istiqbal sultani taqarruban ilaihi afta ahlu Bukhara bitahrimihi li'annahu mimma uhilla li ghairillah. Apa yang disembelih ketika datangnya seorang penguasa, disembelihnya dalam rangka taqarruban ilaih, dalam rangka mendekatkan diri kepada sang penguasa tersebut. Beberapa penduduk Bukhara memfatwakan dengan haram. Bukhara nama tempat, nama daerah yang dinisbatkan kepadanya Imam Al-Bukhari rahimahullah, dari Bukhara. Penduduk Bukhara atau para ulama di Bukhara menganggapnya bahwa itu juga haram. Li'annahu mimma uhilla li ghairillah, karena itu dipersembahkan untuk selain Allah. Kecuali kalau dia sembelih untuk tamunya takriman, bukan taqarruban. Berarti innamal a'malu bimadza? Binniyah. Innamal a'malu binniyah. Yang namanya amalan itu tergantung niatnya. Sama-sama menyembelih untuk tamu. Tetapi kalau menyembelihnya takriman lidhaif, fahadhihi sunnah. Fahadhihi hiya as-sunnah. Karena Rasulullah SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Takriman, menghormati tamunya, memberikan jamuan, menyembelihkan hewan kurban, dimasakkan, kemudian disajikan kepadanya. Itu sunnah. Tetapi kalau taqarruban ilaihi, dan biasanya kepada penguasa, maka ini sebagian ulama
mengatakan bahwa itu termasuk yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Qauluhu, kemudian ucapannya dalam hadis, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yani abahu wa ummahu, bapaknya dan ibunya. Wa in alaya wa in alaya maksudnya walaupun naik ke atas. Bapaknya bapak, bapaknya bapaknya bapak, bapaknya 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 bapak sampai ke atas. Ibu juga demikian. Ibu, bapak ibunya ibu, bapak ibunya ibu ke atas. Paham? Kalau ke atas wa in ala, atau wa in alat kalau muannas. Baik. Kalau ke bawah wa in nazal, wa in nazal. Kalau ke atas wa in alat. Kalau ke bawah wa in nazal. Nah, wa in alaya dengan alif karena dua. Abahu wa ummahu wa in alaya. Bapak ke atas, ibu ke atas. Wa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dalam kitab sahih Rasulullah SAW bersabda, minal kabair syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar seorang yang mencerca kedua orang tuanya. Qalu, mereka bertanya, mereka berkata, ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajul walidayhi, apakah mungkin ada seseorang yang mencerca kedua orang tuanya sendiri? Qala na'am, iya. Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummah fayasubbu ummahu. Kata Nabi, iya, yaitu dengan cara dia mencerca bapaknya orang lain, kemudian orang lain tersebut mencela bapaknya. Mencerca ibu orang lain, kemudian orang lain tadi mencerca ibunya. Berarti engkau mencerca ibumu sendiri, engkau mencerca bapakmu sendiri. Ikhwani fillah azakumullah. Ancamannya keras sekali dengan kalimat la'ana. Tadi la'ana man dhabaha li ghairillah sangat-sangat pantas karena menyembelih untuk selain Allah syirik. Yang kedua ini la'ana Allah man la'ana walidayhi. Berarti ini juga besar. Ternyata ketika ditanyakan, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencela orang tuanya sendiri? Dijawab, iya. Yaitu orang tadi mencerca ibu orang lain, orang lainnya membalas mencela ibunya. Atau mencerca bapak orang lain tadi membalas mencerca bapaknya. Berarti dia mencerca bapaknya sendiri dan ibunya sendiri. Berarti barakallahu fikum, al-musabbib kal-fa'il. Al-musabbib kal-fa'il. Penyebab itu seperti pelaku. Kalau berkait dengan perkara-perkara yang harus ditebus, orang yang menyebabkan harus menebus. Misalnya, dia mendorong orang lain. Orang lain itu terkena kaca, kacanya pecah. Maka orang yang mendorong tadi harus mengganti kaca tersebut. Loh, bukan saya, dia yang memecahkan kaca. Iya, tetapi al-musabbib, penyebabnya adalah kamu. Kalau kamu tidak jongklokkan, dia tidak akan nabrak kaca. Mafhum? Ini kaidah. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan la'anallahu man la'ana walidayhi,
Dan juga Rasulullah SAW melarang minal kabair syatmur rajul walidayhi, termasuk dosa besar kalau seseorang anak mencerca kedua orang tuanya. Ternyata para sahabat terkejut, apa ada seorang anak yang mencerca orang tuanya sendiri? Hampir-hampir tidak ada. Iya kan? Hampir-hampir tidak ada. Tetapi kata Nabi, ada, yaitu orang yang menyebabkan ibunya sendiri dicerca, orang yang menyebabkan bapaknya sendiri dicerca, orang yang menyebabkan ibu bapaknya dilaknat. Siapa itu? Orang yang mencerca orang tua orang lain membalas. Berarti gara-gara kamu akhirnya ibumu sendiri dicerca oleh mereka. Gara-gara kamu melaknat mereka, akhirnya ibumu, bapakmu dilaknat oleh mereka. Sehingga hati-hati. Kalau bertikai, jangan kebablasan. Kalau bertikai, jangan kebablasan. Jangan kemudian ekstrim. Itu sifat munafik. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Yang kedua, idza tumina khana. Yang ketiga, idza wa'ada akhlafa. Apa yang keempat? Idza khasama fajara. Kalau khasama, bertikai, melakukan fujur. Dosa besar, kejelekan, kezaliman, yang akhirnya barakallahu fikum dia sendiri yang merasakan akibatnya. Dasar kamu itu adalah orang jelek, dari bapak ibu yang jelek, dari kakek nenek yang jelek, dari, ini saya katakan jelek yang paling sederhana. Mereka kadang-kadang lagi marah, lebih dari itu kalimatnya, lebih busuk lagi. Dasar bapakmu begini, dasar ibumu begini, ila akhirnya. Apa dia diam? Dia akan membalas, bahkan ibumu yang begitu, bahkan ibumu begini, bahkan bapakmu yang begini. Tapi bapak ibumu sampai dilaknat. Karena apa? Karena kamu melaknat ibu bapak mereka. Bahkan dua orang bertikai, saya pernah tahu, ada yang sampai melaknatnya 7 turunan. Laknat orang tuamu, bapakmu, dan terusnya. Dan turunanmu 7 turunan ke bawah, semuanya laknat. Astagfirullah. Orang yang belum lahir, gak ikut-ikutan sudah dilaknat. Yang gak tahu apa-apa, lahir aja belum, sudah dilaknat. Laknat 7 turunan. Dibalas juga dengan begitu, laknat 7 turunan. Ini mengerikan sekali. Jangan kebablasan. Dalam segala hal, jangan kebablasan. Jangan ekstrim. Barakallahu fiikum. Termasuk kebablasan dalam bertikai adalah mencerca golongan. Dan itu kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah. Tadinya satu yang bertikai dengan satu orang yang bertikai. Tetapi dibawa korpsnya. Memang golongan kamu golongan jelek. Memang golongan kamu golongan ini. Kabilah kamu kabilah yang jelek. Satu suku dicerca. Kamu kalau mau taubat harus minta maaf. Kalau minta maafnya kepada satu orang mudah. Tetapi kalau engkau mencerci satu suku, berapa orang kira-kira? Dasar kabilah kamu adalah kabilah yang begini. Begitu taubat meminta maaf kepada siapa? Kepada seluruh kabilahnya yang ada di Indonesia, yang ada di Yaman, yang ada di Saudi, yang ada di timur dan di barat. Susah. Iya kalau mereka ridho, kalau mereka nggak ridho. Hadihi barakallahu fikum termasuk adah jahiliyah, kebiasaan jahiliyah. Ketika dua orang sahabat bertikai, yang satu memanggil ya lil ansar, yang satu lagi memanggil ya lil muhajirin, wahai ansar, wahai muhajirin. Nabi mendengar, Nabi marah. Ma hadhihi da'wah jahiliyah, da'uha fa innaha muntinah. Da'uha, tinggalkanlah panggilan-panggilan jahiliyah karena itu busuk. Muntinah itu seperti barang yang busuk, bau busuk. Da'uha fa innaha muntinah. Maka jangan pakai bawa golongan. Dasar orang Jawa, dasar orang Sunda, dasar orang Sumatera, dasar orang Arab, dasar. Tidak bisa. Mengapa?
masing-masing orang berbeda dengan yang lainnya walaupun satu suku. Masing-masing orang berbeda sifatnya, berbeda karakternya, berbeda imannya, berbeda akhlaknya walaupun satu suku, bahkan satu keluarga sekalipun. Sehingga tidak bisa kamu membawa-bawa yang lainnya, dan itu termasuk dari kebablasan dalam bertikai. Kembali kepada kitab. Yang ketiga dari hadis tadi, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi muhditha. Dia dengan fathah di hamzah, mamdudah, awa, maknanya dhammahu ilaih, digabungkan bersamanya dan dilindungi. Wahamahu, dilindungi. Ayukhad minhul haq, jangan sampai diambil atasnya kebenaran. Ini jangan sampai dihukum dengan kebenaran. Alladzi wajaba alaih, yang seharusnya. Itu makna awa. Allah melaknat orang-orang yang melindungi muhditha. Dari kata ahdatha, melakukan satu dosa. Hadas adalah dosa. Juga melakukan bid'ah, karena termasuk hadas adalah bid'ah, bahkan bid'ah sering disebut dengan muhdas. Baik, ahdatsa yuhditsu, mengada-adakan kebid'ahan. Sedangkan awa maknanya menggabungkan bersamanya, dibela, dilindungi. Dilaknat orang yang melindungi orang yang salah, yang berdosa, yang harusnya dihukum. Dilaknat orang yang melindungi ahlul bid'ah wad dhalalah, yang seharusnya dihukum. Qala Abu Sa'adat Ibn al-Athir dalam Gharib al-Hadis, makna awa dari kata awaitu ilal manzil wa awaitu ghairi wa awaituhu. Awaitu ilal manzil maknanya aku berlindung ke dalam rumah. Awaitu ghairi, aku melindungi orang lain. Wa awaituhu juga maknanya aku melindunginya. Wa ankara ba'dhum al-maqsud al-muta'addi. Beberapa orang mengingkari al-maqsur al-muta'addi. Maksur yang muta'addi, muta'addid yang membutuhkan objek. Wa qala al-Azhari, hiya lughatun sahihah. Apa muta'addi? Yahtaju ila maf'ul. Muta'addi maknanya yahtaj ila maf'ul. Kalimat awa muta'addi atau lazim? Kalau yang pertama awaitu ilal manzil, berarti dia lazim. Lazim. Awaitu ilal manzil, aku masuk ke rumah atau aku berlindung di rumah. Ila membutuhkan kata sambung ila, tidak muta'addi binafsihi. Baik. Tetapi lafaz kedua awaitu ghairi, berarti ini maf'ulnya kan? Awaitu fulanan. Sebagian mengatakan bahwa lafaz ini tidak muta'addi. Yang ini benar, awaitu ilal manzil, tapi awaitu ghairi ankarahu, diingkari oleh sebagian ahli nahwu bahwa awa dengan mad ghairu muta'addi. Tetapi dibantah oleh siapa? Nah, dibantah oleh Al-Azhari rahimahullah, juga ulama nahwu, menyatakan bahwasanya kalimat awa bisa dipakai dengan lazim, bisa dipakai dengan muta'addi. Maka dia menyatakan hiya lughatun sahihah.
itu adalah lughah yang sahihah. Lughah yang dipakai oleh orang-orang Arab dan dipaham oleh mereka. Wa amma muhditha, adapun makna muhditha, qala Abu Sa'adat yurwa bi kasrid dali wa fathiha, diriwayatkan dengan dikasrahkan dalnya dan juga difathahkan dalnya. Berarti diriwayatkan dengan muhditsan, juga diriwayatkan muhdatsan. Alal fa'il wal maf'ul. Kalau muhdits fa'ilnya, kalau muhdats maf'ulnya. Kalau dengan kasrah berarti fa'ilnya, kalau dengan fathah berarti maf'ulnya. Fa makna al-kasr, maka makna yang kasrah muhditsa ay man nasara janiyan wa awahu wa ajarahu min khasmihi wa hala bainahu wa bain an yuqtassa minhu. Kalau dengan kasrah berarti maknanya siapa yang menolong janiyan. Jani adalah penjahat. Dari kata apa? Jinayah. Dari kata jinayah, kejahatan. Jinayah adalah kejahatan. Dan kalimat jinayah dengan makna kejahatan dipakai di Malaysia. Ini bahasa Malaysia. Dia kena jinayah. Kena jinayah artinya kena hukum, terjerat hukum karena kejahatannya. Siapa yang menolong janiyan wa awahu dan melindunginya, wa ajarahu membelanya, min khasmihi dari lawannya, wa hala bainahu wa baina an yuqtassa minhu dan dihalangi antara dia dengan orang yang ingin membalasnya. Ini yang dilaknat. Apa yuqtas? Dikisas. Yuqtas dari kata qisas. Menghalanginya dari orang yang ingin mengkisasnya. Baik, itu kalau dengan kasrah. Wal fathah, kalau dengan fathah berarti muhdats. Wal amrul muttaja' nafsuh, yakni perkara yang muhdats. Wa yakunu ma'na al-iwa fihi, maka makna iwanya adalah ridha dan sabar terhadapnya. Ini sabar yang jelek. Sabar melihat kemunkaran, sabar melihat ahli bid'ah melakukan kebid'ahan, sabar melihat sunnah diinjak-injak, sabar melihat orang menyelewengkan makna-makna Quran dan sunnah. Ini bukan sabar namanya sesungguhnya, tetapi itu adalah syaitanun akhras. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau berbicara dengan kejelekan dan dosa, itu syaitanun natiq, setan yang berbicara. Tetapi kalau membiarkan dosa dan kemunkaran, maka dia syaitanun akhras, setan bisu. Fa'innahu idza radiya bil bid'ah, karena kalau dia ridha dengan kebid'ahan, membiarkan kesesatan, wa aqarra fa'ilaha, dan membela pelakunya, walam yunkir alaih, dan tidak mengingkarinya, faqad awahu, berarti dia telah awahu, telah melindunginya. Maka terkena ancaman dalam hadis ini, la'anallah man awa muhdatsa. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.